mau membunuh Nabi dan sahabat-sahabatnya pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Ketika Nabi mendengar bahwa Madinah akan diserang oleh kafir Quraisy itu jumlahnya 3.000 tentara, 3.000 orang. Sedangkan Madinah, tentara Nabi cuma ada 1.000 orang. Berangkatlah Nabi 1.000 orang, lebih duluan. Jadi perang terjadi hari Sabtu, hari Jumat Nabi setelah sholat Jumat, beliau berangkat ke Uhud. Beliau melewati atau datang dari belakang Jabal Pemanah ini, ya. Karena perang terjadi di sini, yang di pagar itu, yang di pagar. Perangnya di situ terjadinya. Rasulullah menginap malam Sabtu, kemudian mengatur strategi. Bagaimana strategi beliau? Beliau dari 1.000 tentara itu ada 300 munafik kabur, gak ikut. Tinggal 700 orang saja. 700 melawan 3.000, tentu ini tidak imbang. Satu orang lawan 3 lebih. Tapi yang namanya perang, kalau Allah yang membantunya akan bisa menang. Kemudian Rasulullah mengatur strategi. Dari 700 itu, beliau mengambil 50 tentara sebagai pemanah. Ditempatkan di sini. Tentara pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jabir. Ya. Baik, kata Rasulullah begini. Kalau kita berperang saling berhadapan, kita tidak akan kalah. Kafir Quraisy 3.000. Tengah-tengah namanya pemimpin utamanya adalah Abu Sufyan. Sebelah kanannya tentara berkuda. Kafir Quraisy ada yang berkuda sebelah kanan, ada sebelah kiri. Sebelah kanannya adalah pemimpin perangnya yang Bapak Ibu insya Allah semuanya terkenal. Khalid bin Walid. Ini jago perang, strategi perang. Itu belum masuk Islam pada tahun 3 Hijriah. Sebelah kiri, tengah-tengah pemimpin utamanya namanya Abu Sufyan, belum masuk Islam. Sebelah kanan tentara kuda, Khalid bin Walid pemimpinnya. Sebelah kiri adalah Ikrimah bin Abi Jahal, belum masuk Islam juga. Semua ini jagonya. 3 orang ini jagonya orang Mekah. Tapi kata Nabi, kalau kita saling berhadapan, kita tidak akan kalah. Rasulullah di tengah, sebelah kanan adalah Zubair bin Al-Awwam, sebelah kiri adalah sahabat Mikdad bin Al-Aswad untuk mengimbangi mereka. Maka apa tugas pemanah? Kata Nabi, kalau berperang saling berhadapan, tidak akan kalah kita. Jangan sampai kafir Quraisy yang jumlahnya lebih banyak kemudian melewati bukit pemanah ini dan kemudian datang dari belakang, akhirnya kita terkepung. Kalau tentara kecil dikepung depan belakang pasti kalah. Maka tugas kalian bagian pemanah, lindungi kami dengan panah-panah kalian. Kalau kalian melihat kami menang, kalian jangan turun sebelum ada perintah. Kalau kalian melihat kami kalah, bahkan seandainya mayat kami dimakan burung pun, kalian jangan turun sebelum ada perintah. Baik, setelah perang terjadi Bapak Ibu, ada salah satu sahabat Rasulullah memegang pedang. Siapa yang mau ambil pedang ini dengan haknya? Apa haknya Rasulullah? Melawan musuh sampai mereka pergi. Ada sahabat datang, orang Madinah. Saya yang Rasulullah yang pegang pedangnya. Rasulullah lihat, cocok. Datanglah seorang sahabat Madinah namanya Abu Dujana. Abu Dujana ini Bapak Ibu tinggi besar. Dia kalau perang ini begini, jalan. Kalau saya orangnya tertawa ya. Ini kok kecil gitu nantinya. Tapi Abu Dujana ini tinggi besar dan kalau jalannya begini, kayak sombong. Kata Rasulullah, ini adalah sesuatu yang Allah tidak suka kecuali dalam perang. Kalau jalan kita kayak orang sombong nggak boleh kecuali dalam perang, kata Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu teman-teman Allah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya terjadilah perang. Perang terjadi di awal-awal, 22 kafir Quraisy mati. Tak satu pun dari tentara Rasul yang wafat. 22 orang. Yang ini membuat tentara kafir Quraisy lari, padahal jumlahnya jauh lebih banyak. Kabur ke arah Mekah. Sampai-sampai perempuan-perempuannya itu termasuk Hindun namanya. Ini sampai berlarian sampai abayanya ini diangkat. Saking kencangnya larinya. Dan akhirnya Bapak Ibu, ketika kafir Quraisy banyak yang lari meninggalkan ontanya, kudanya, emas-emasnya, bekal perangnya ditinggal semua, bagian pemanah
mereka goyah, ya. Ini nanti bagian misalkan ya. Mereka bilang ghanimah, ghanimah, harta ghanimah, harta ghanimah. 40 orang mau turun, dicegat oleh pemimpinnya. Jangan turun, bukankah Rasulullah sudah berpesan kita jangan turun sampai ada perintah. Tapi mereka bilang, enggak, ini perang sudah selesai, kita turun, itu ghanimah, ghanimah. Akhirnya 40 orang turun. Setelah turun, Khalid bin Walid yang sebelah kanan, yang sebelah sini, melihat kesempatan tersebut. Kemudian naik ke atas Jabal Pemanah dan membunuh 10 orang yang masih bertahan di atasnya. Setelah yang menjaga Nabi di atas Bukit Pemanah sudah wafat semua, berkumpullah kafir Quraisy dan menyerang mendadak. Sahabat yang sibuk sebagian mengumpulkan harta ghanimah jadi kaget. Mereka kira perang sudah selesai, ternyata mereka diserang mendadak. Dan inilah yang membuat tentara Islam kalah. Rasulullah jatuh di salah satu sungai yang ada di sebelah sana itu. Wajahnya pecah, terluka, berdarah, giginya tanggal dan sebagainya. Sampai pingsan beliau. Akhirnya Bapak Ibu, Rasulullah mundur ke arah Jabal Uhud sana itu. Kenapa Rasulullah mundur ke Jabal Uhud? Karena posisi yang lebih tinggi itu lebih lebih bagus daripada di bawah. Kafir Quraisy agak kesulitan menyerang Nabi. Sambil mendaki sambil nyerang. Ketika yang di atas pegang pedang, bawah pegang pedang, siapa yang unggul? Yang di atas. Makanya Nabi mundur ke arah Jabal Uhud. Gitu ya. Baik Bapak Ibu teman-teman Allah yang dirahmati Allah, setelah kejadian tersebut ya, apa yang hasilnya? 70 sahabat Nabi wafat. 70 orang. Dan semua dari 70 itu yang wafat dimutilasi. Kecuali satu orang, Handalah ibnu Abi Amir. Siapa Abi Amir ini? Abi Amir ini yang menyuruh kafir Quraisy menyerang Madinah. Abi Amir ini juga yang menyuruh membuat masjid saingan Masjid Quba dan seterusnya. Orang munafik Madinah. Yang 69 dipotong-potong. Ada yang telinganya, ada yang hidungnya, ada yang tangannya, ada yang kakinya. Sampai mohon maaf kemaluannya. Ya Sayyidina Hamzah, pamanda Nabi, dibelah dadanya. Ada yang perutnya, macam-macam lah. Sampai-sampai Rasulullah ini beliau menangis tidak tega Bapak Ibu. Kata beliau, seandainya bukan karena keluarganya, seandainya bukan karena nanti isu-isu setelahnya, akan biarkan mereka dimakan oleh burung. Kenapa saking tidak teganya